Tapi ana satu barang sing ora patiya ajeg, ora patiya istiqomah. Nabi Adam bingung, gesianu apa? Dene kadang tayang atos, lo tayang amo, tayang kaku, tayang mengkeret. Anu apa ki anu apa? Pada beliau Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Ustadz Ulin Nuha fa'alaihi falyatafaddal mashkura, dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Maulana Muhammad. Udhkuru salata ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil ghari mukhadzalin at-tahirin, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasaratan bi'idhnillah, wallahu ma'as sabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alima 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, hadratal muhtaram wal mukarram, para habaib yang saya ta'zimi, yang saya muliakan, abil akhas ngarsanipun Al Habib Husain lan sedaya para habaib yang kepareng rawuh yang saya hormati, yang saya ta'zimi, yang saya pundi barokah ilmu, barokah doanya, yang saya hormati keluarga besar pengurus ranting pesayangan Suriah Tanfidiyah Muslimat Fatayat GP Ansor Banser yang saya hormati, grup Hadrah yang saya banggakan, juga rekan-rekan kita Ibnu PPNU yang saya cintai, yang saya banggakan, pemerintahan desa Pesayangan Pak Lurah Pak Haji Rosidi yang saya hormati, yang saya ta'zimi, dan seluruh perangkatnya, perangkat desa, seluruh perangkat, semua perangkat, dan seluruh perangkat serta seperangkat alat sholat dibayar sah. Mazamai wiso nyongurung. Yang saya hormati pengantin berdua, pengantin dunia akhirat. Allahumma
Mas Zami Amiruddin dan Mbak Nosi Nur Antika. Semoga keluarga yang dibangun saestu, keluarga ingkang barokah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dzurriyyah keturunan yang soleh solihah, alim alimah. Allahumma. Lan para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, nahdin nahdiyat, muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan bincang wonten yaumil qiyamah. Allahumma ya rabbal. Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pangapunten. 1 minggu yang lalu alhamdulillah Mas Zami Mbak Nosi telah ikrar, telah melaksanakan peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat sakral, perjanjian yang mulia, perjanjian yang agung, pernikahan, di mana secara tidak langsung dengan berlangsungnya akad nikah kemarin, ijab kabul kemarin, Mas Zami dan Mbak Nosi telah dan akan mesti melaksanakan ibadah nikah. Nikah itu adalah spesial luar biasa, karena nikah adalah ibadah tiga perkara. Yang pertama adalah ibadah tertua. Yang kedua, nikah adalah ibadah ternikmat. Yang ketiga, nikah adalah ibadah terpanjang. Allahumma. Ibadah tertua, Mas Ulin, ya. Mas Zami qabiltu, saya terima nikahnya A binti B dengan mas kawin sarung gajah meriang misalnya, dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai utawa utang sah. Bune takon apa nek mare utang tetap sah, nikahnya tetap sah. Walaupun hutang saking ora duwene utang, nikahnya tetap sah. Tapi jenenge utang ya wajib dibayar. Pangapunten. Ibadah tertua adalah ibadah nikah. Dicontohkan oleh Nabi Adam alaihi salam. Pangapunten. Perlu diketahui bahwa manusia itu dibagi 4. Yang pertama, manusia tidak punya bapak, tidak punya ibu. Yang kedua, manusia punya bapak, tidak punya ibu. Yang ketiga, punya ibu, tidak punya bapak. Yang keempat, punya bapak, punya ibu. Siapa saja itu, Mas? Yang pertama, manusia tidak punya bapak, tidak punya ibu. Yatim piatu mboten, ini manusianya, bukan keturunan. Yang pertama, tidak punya bapak, tidak beribu, tidak berbapak, tidak beribu. Siapa? Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua, punya bapak tapi tidak punya ibu, berbapak tidak beribu. Siapa itu? Putrane Nabi Adam tapi tidak ditaruh di perut seorang ibu, Siti Hawa, yang namanya Nabi Sis alaihi salam. Nomor 3, punya ibu tapi tidak punya bapak, punya ibu tidak punya bapak. Siapa itu? Yang namanya Nabi Isa alaihi salam, Isa putra ibu Maryam. Cuma sekarang wong wadon siki akeh sing ora gelem kalah karo Siti Maryam. Duwe ibu ora nana bapake. Masyaallah. Yang nomor 4, punya bapak, punya ibu. Kita semua punya bapak, punya ibu, punya keturunan nasab ke atas, punya leluhur kita. Itu Nabi Adam dulu, Mas Zami, ketika di surga pertama kali wujudnya belum seperti saya, belum seperti Mas Zami,
belum seperti Pak Yai, Pak Haji Rosidi, belum, masih berwujud rohaniah, belum punya badan, belum punya jasad, belum punya karoseri awak, belum, masih berwujud yang namanya ruh, berwujud yang namanya badan alus. Tapi bagaimanapun juga yang namanya Nabi Adam nantinya bakal jadi khalifah fil ardi, maka butuh yang namanya kebutuhan bumi. Diambillah saripati tanah di seluruh bumi, dijadikan satu saripati tanah, dibikinkan karoseri kehidupan, karoseri badan manusia. Nabi Adam gawekna irung, Nabi Adam gawekna telinga, Nabi Adam gawekna batruk, gawekna lambe, dan seluruh kabeh badan dicampur jadi satu, ono jasade, ono ruh, maka satu ruh dan jasad menyatu sempurna bentuknya Nabi Adam alaihi salam. Tapi ternyata balang disatukan jasad dan ruh, ternyata terjadi kebingungan oleh Nabi Adam. Biasa nek barang anyar, biasa nek bingungi. Barangnya anyar, biasa nek bingung. Contoh, ibu dulu ketika masih zaman sepeda, kemudian datanglah sepeda motor. Pertama pakai motor karena kita belum tahu, belum paham, maka kita bingung. Apa nih sing diidek, apa nih sing dijejek, apa nih sing digas, apa nih sing ditunyuk, apa nih sing cekel, bingung karena barang anyar. Sama dengan Nabi Adam. Nabi Adam pertama belum punya badan, gawekna badan, gawe jasad oleh Allah. Pertama punya jasad, Nabi Adam kebingungan. Bingungnya bagaimana? Nabi Adam heran. Irung gunane jelas, telinga nggo ngrungokna, meripat nggo weruh, kae weruh ana manuk, weruh ana banyu, weruh ana air terjun genah. Rambut oke rambut, batuk, dan semuanya istiqomah. Yang namanya daging pasti lembek, yang namanya tulang pasti keras, yang namanya tangan seperti ini bentuknya napa? Istiqomah ajeg. Tapi ana satu barang sing ora patiya ajeg, ora patiya istiqomah. Nabi Adam bingung, gesanu apa? Dene kadang tayang atos, loh tayang amo, tayang kaku, tayang mengkeret. Anu apa gie? Anu apa? Kalau tangan kan wujudnya kan istiqomah, ya seperti ini tangan, telinga seperti ini, hidung seperti ini, rambut seperti ini. Apa? Istiqomah bentuknya. Tapi ada satu barang yang tidak istiqomah. Wis manggone nang pertelon, manggone nang pertelon pesayangan. Bentuknya orang istiqomah, kadang nek adem kayak kae, nek panas kayak gie. Ya, nek adem kayak kae, nek panas kayak gie. Bentuknya beda-beda. Nabi Adam bingung. Nabi Adam bingung. Malaikat Jibril datang pun bingung. Duh, akhirnya malaikat Jibril bingung. Jibril tanya kepada Allah, ya Allah, apa Jibril? Itu bagaimana Nabi Adam barang awake dadi, barang awake anyar kok bingungi banget. Lha nang apa? Masa dicekeli bae. Niku kenapa? Nabi Adam bingung, Jibril bingung. Tanya kepada Allah, jere Allah ngendikane Allah, ya Jibril, wis tau tenang wae. Citakanku orang ana sing sia-sia, kabeh ono manfaate. Semua cetakan saya, semua citakan saya, semua ciptaan saya, sekalipun buruk di mata manusia, semuanya ada manfaatnya. Termasuk itu tadi sing mengundang pertelon pesayangan. Perhatikan, sesuatu yang buruk di mata manusia tapi barokah luar biasa. Nopo ciptakan Allah yang buruk di mata kita manusia, tapi barokah gede luar biasa. Nopo? Lemut. Ibu ngerti lemut? Nopo? Nyamuk, lemut, nyamuk. Menurut kita yang namanya nyamuk hama. Oh kan ngerturu karena lemut ora tayang turu. Wes pokoke glibagan bae ora tayang turu. Tapi bareng kita pahami bersama, nun sewu barokai anane lemut
Berapa juta orang sing tayeng mangane nopo bisa ngopeni anak bojo, nyekolah na bocah, nyantrik na bocah, ngajik na bocah, bahkan mangkat kaji barokah anane lemut. Sing kepriwe? Ya kue mereka sing pada kerja nang pabrik obat nyamuk. Karyawane oleh duit gara-gara sapa? Gara-gara lemut. Bosnya bisa mangkat gaji gara-gara siapa? Gara-gara lemut. Sampai ke bawah bakul warung adol yang namanya obat nyamuk. Ora ketang sepira batine tayeng nguripi bocah, tayeng nguripi anak bojo barokah anane lemut. Mulane kula matur, seburuk apapun ciptaan Allah di mata kita, semuanya ono barokah masing-masing. Termasuk kue Jibril sing manggon nang mertelon, kue engko ono manfaate, bahkan dan mesti ono manfaate. Ketika Nabi Adam tidur, diambil nopo tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam alaihi salam, dibuatlah sosok wanita yang namanya Siti Hawa. Dari mana tadi? Tulang rusuk sebelah kiri. Pertanyaannya Mas Zami, kenapa Siti Hawa seorang Mbak Nosi, Siti Hawa diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk sebelah kiri? Kenapa bukan dari tulang kepala? Kenapa bukan dari tulang kaki? Nun sewu alon-alon. Kenapa Allah mencetak wanita Siti Hawa dari laki-laki Nabi Adam dari tulang rusuk sebelah kiri? Kalau wanita dulu dicetak dari tulang kepala, sampai saat ini seorang wanita adalah dipundi-pundi, disembah-sembah oleh kaum laki-laki. Kalau dulu Allah mencetak wanita dari tulang kaki, sampai saat ini derajat wanita tidak lebih rendah dari yang namanya kaki, diitak-itak oleh kaum laki-laki. Tapi barokah Allah mencetak wanita Siti Hawa, mencetak perempuan Dewi Hawa, mencetak sosok perempuan Siti Hawa dari tulang rusuk sebelah kiri. Maksudnya bagaimana? Sebelah kiri tulang rusuk perke karo ati, itu simbol yang namanya perempuan oleh laki-laki adalah disayangi dan dicintai. Itu sallallahu ala Nabi Muhammad. Maka ambil tulang rusuk sebelah kiri oleh Allah, dadekna wong wadon dadi. Tapi barang wis terus dadi ono Siti Hawa, ono Nabi Adam. Ketika Nabi Adam bangun tidur, Nabi Adam kaget. Ayo temen, apa gitu? Langsung arep ditubruk oleh Nabi Adam. Tapi jare Allah, hop mandek dam, mandek. Lah pripun ya Allah? Mengko kiye wong wadon kena dadi kelambimu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna libasul lakum. Perempuan adalah pakaian untuk suami, laki-laki. Mongko dadi kelambimu, dadi duwekmu, tapi dinikah disit. Nikah napa ya Allah? Nikah dihalalke. Carane pripun ya Allah? Wis aku sing nikahke kowe, sing nyakseni kuwi malaikat Jibril. Mahare napa ya Allah? Mahare sholawat kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah Muhammad belum lahir, tapi Nur Muhammad sudah ada sebelum anane bumi karo langit. Maka nikah. Maka kita tahu ibadah pertama atau tertua adalah ibadah nikah. Ibadah yang kedua nikah adalah ibadah ternikmat. Fi kulli ladzatin wa syahwatin hasanah fin nikah. Saben-saben barang sing enak, bahkan nuruti syahwat, hanya ada di dalam pernikahan. Bahkan ngibadah sing ora mawi khusuk tapi ganjarane gede hanya ada di dalam pernikahan. Gawekna wedang sing lanang tumrape bojo ngibadah. Sing lanang kondur kerja, sing wadon ngil napa? Mijeti sing lanang, sing wadon yo ngibadah. Dan sebagainya. Ngemek pipine sing wadon dengan penuh kelembutan ngibadah, neot irunge sing wadon dengan penuh kasih sayang ngibadah, ngajak bojo mangan bakso bareng nyenengna bojo ngibadah. Hebat, luar biasa niki.
Nomor 3, nikah adalah ibadah terpanjang. Loh kok bisa? Ibu bapak kalau ibadah puasa Ramadan, nawaitu sumaghatin, tekan beduk maghrib, puasane rampung, ibadahnya rampung. Jenengan sholat niat sampai salam, sholatnya rampung. Tapi nikah kobil tuh dari situ sampai kapan? Sampai kapanpun, asalkan titelnya masih seorang suami dan istri, selama itu ditulis jadi ganjaran. Yang pertama mazami, ibadah nikah yang pertama adalah ibadah tertua, yang kedua adalah ibadah ternikmat, yang ketiga adalah ibadah terpanjang. Allahumma. Pertanyaan masuk, apakah fungsi nikah Mas Ulin? Fungsi nikah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna seorang istri, libas pakaian untuk suami, dan suami adalah libas pakaian untuk istri. Kalau Quran menyatakan yang namanya pernikahan adalah pakaian, masuk lagi pertanyaan, apakah fungsi pakaian? Apakah fungsi pakaian di pesayangan? Quran yang menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم ورشاء ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد صلوا على النبي محمد ونادانا والهوى نادانا السيد الحسن والحسين إلى النبي قرة عيني يا شباب الجنتين جدكم صاحب القرآن صاحب القرآن صاحب القرآن يا طيبة يا طيبة يا ذا الحيانا اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا صلوا على النبي محمد. اللهم صل عليه. Mas Zami, Mbak Nosi, pangapunten, saya tidak mengajari untuk jenengan perkara nikah, ndak. Bagaimanapun saya adalah adik jenengan. Saya lahir tanggal 27 bulan 4 bulan April tahun 2000. Sampai saat ini umur saya baru 21 tahun. Iya. Anggap sih.
Saya lahir tanggal 27 bulannya bulan April bulan 4 tahun 2000. Delamaning ulang tahun. Delamaning ulang tahun. Betul, delamaning ulang tahun. Yang bocah ya orang masalah. Wong sing jenenge Dajjal kan jomblo, mulane jangan sing menangi Dajjal, wong pada jomblo. Mulane nek Dajjal ke jomblo, mulane kon pada bojo men ora tiru. Iya men. Lah niki nuwun sewu. Pertanyaan tadi adalah fungsi nikah adalah seperti pakaian, libas pakaian. Maka Mbak Nosi adalah pakaian untuk Mazami dan Mazami adalah pakaian untuk istri yaitu Mbak Nosi. Masuk pertanyaan, apakah fungsi pakaian? Quran yang menjawab, fungsi pakaian yang pertama adalah qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum. Fungsi pakaian yang pertama ada dua. Yang pertama adalah sebagai faktor utama dari kita pakai baju, menutup aurat. Menutup aurat kita, menutup sesuatu yang tidak pantas dan tidak patut ditampakkan di muka umum. Auratnya laki-laki baina surat wa rukbah, antara pusar sampai lutut. Antara pusar sampai lutut itu auratnya laki-laki. Auratnya perempuan sekujur tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Auratnya perempuan. Maka yang pertama adalah sebagai penutup aurat, kekurangan dalam tubuh kita, sesuatu yang tidak pantas dan tidak patut ditampakkan di muka umum. Maka fungsi nikah sebagai pakaian yang pertama adalah menutupi kekurangan satu sama lain. Mbak Nosi mesti punya kekurangan, Mazami ya punya kekurangan. Tapi supaya nikah kon sebagai pakaian menutupi kekurangan satu sama lain, bukan malah menjelekkan satu sama lain. Kanjeng Nabi memperingatkan, inna syarran nas indallahi yaumal qiyamah ar-rajulu yufti ila imra'ati wa tufti ilaihi thumma yansuru siroha. Besok nang dina kiamat Gusti Allah ora bakal mandang wajah kita, geseng raine kita, ora bakal dipandang karo Allah. Kuwi sapa golongan sing kepriwe? Ya gue wong lanang wadon yang tadinya saling mengasihi menyayangi, saling bergaul, saling menyayangi, maune rantang runtung ngendi-ngendi bareng, bobojoan pada seneng-senenge, tapi summa yansuru siroha, tapi kemudian mereka mengumbar kejelekan satu sama lain. Kan akeh ceritane, barang pegatan pada elek-elek ngana elek-elek ngene, barang wis pisahan pada menjelekan sana menjelekan sini. Kue wong sing kaya kue besok ora dipandang wajahe karo Gusti. Naudzubillahi min. Mulane Kanjeng memperingatkan, fungsi pakaian pertama nutup aurat, maka Mazami dan Mbak Nosi adalah menutup kekurangan di antara mereka berdua dengan kelebihannya masing-masing. Kenapa? Kudu sadar manusia tidak ada yang sempurna. Mazami ora sempurna, Mbak Nosi ora sempurna, ulinuha apa maning ora sempurna. Nang dunya ora ana sing sempurna, sing sempurna nang dunya nang Tegal pesayangan mung siji tok, ya kue rokok sempurna. Nomor 2, fungsi nikah sebagai apa? Pakaian. Yang kedua, fungsi setelah aurat menutup kita. Yang kedua, aurat kita tutup. Fungsi pertama kan sebagai penutup aurat, utama itu fungsi pakaian utama dalam menutup aurat. Yang kedua adalah sebagai risya. Napa risya? Perhiasan. Maka seorang misalnya pejabat ketika pakai dasi adalah apa? Perhiasan. Ketika mas pengantin Mazami pakai busana yang indah, Mbak Nosi pakai gaun pengantin yang indah, setelah nutup aurat, yang kedua adalah ben indah di sawang, ben enak dilihat, ben enak di mata, enak di penglihatan, enak di nopo kita lihat. Maka fungsi nikah yang kedua setelah nutup aurat kekurangan satu sama lain, yang kedua adalah memperindah kehidupan dalam rumah tangga
bukan sebaliknya memperburuk permasalahan dalam rumah tangga. Itu fungsi nikah ada dua sebagai pakaian. Pertanyaannya masuk, doa pengantin adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Mazami Amiruddin, Mbak Nosi Nur Antika, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, barokah, keturunan ingkang soleh dan solihah, kaya keluargane Nabi Yusuf wa Zulaikha, kaya keluargane Nabi Adam wa Hawa, kaya keluargane Nabi Muhammad wa Khadijah. Allahumma barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walhamdulillahi rabbil. Doa tadi simpel, padat, jelas. Yang pertama sakinah, yang kedua mawaddah, yang ketiga warahmah. Apakah itu? Yang pertama adalah sakinah. Sakinah dari kata sakana yaskunu sakinatan. Bahkan di dalam tafsir Al-Misbah Profesor Quraisyab menyatakan sakinah dari kata sikin. Sikin itu artine peso. Jadi nek nang pesayangan anak bapak jenenge Pak Sikin, berarti artine iya, teng niku lho nggih wonten Pak Sikin, berarti artine landep. Lho, tajem, hebat. Pertanyaannya, kenapa pengantin diibaratkan seperti peso? Sikin, sakinah, sakana, sikin. Jawabannya adalah, kita perhatikan alon-alon. Ibu punya hewan unggas, ayam, bebek, banyak, soang, sebagainya. Ayam, bebek, entok, dan sebagainya. Jenengan punya ayam, jenengan ambil peso. Hewan ayam, entok, bebek, kalau belum kena peso, ayam masih gelem pecicilan. Melayu ngana, melayu ngene, notol ngana, notol ngene. Tapi kalau ayam sudah kena peso, pasti anteng. Loh, kenapa? Karena wis kenang peso, gulune wis kenang peso. Itu ibarat pengantin, ibarat seperti peso. Sakinah dari kata sikin artinya peso. Maksudnya bagaimana? Ayam nek urung kenang peso, gelem pecicilan kayatene pengantin. Bobojoan adalah peso, membuat ketenangan, kenyamanan. Maka Mazami sebelum menemukan Mbak Nosi, bisa jadi Mazami wong urung kenang peso, gelem pecicilan. Bisa jadi loh mas, saya kan tidak nuduh, kan saya katakan bisa jadi. Jadi kan bisa ya bisa ora. Mbak Nosi sebelum menemukan Mazami karena urung kenang peso, gelem pecicilan. Berarti ulin seprane gelem peci wong urung kenang. Maka sekarang Mbak Nosi ketemu Mazami, Mazami ketemu Mbak Nosi, pada kenang pesone sakinah, sakana yaskunu sakinatan, itminan, konsing pada anteng, konsing pada tenang. Jare Mazami kepada Mbak Nosi, Dek Nosi, ranana wong wadon sing ayu, kecuali engkau wahai bidadari syurgaku. Wow. Aduh, kasih info masih nadanya tadi. Jare Mazami kepada Mbak Nosi, sampai ajal menjemputku. Jalukane Pak Haji, Pak Lurah. Sampai ajal menjemputku, ku selalu mencintamu, menyayangmu, engkau tulang. Tulang punggung.
Jadi tulang punggungku. Baleni masa tulang punggungku lah. Sampai ajal menjemputku, ku selalu mencintamu, menyayangmu, engkau tulang rusukku. Hingga di surganya Allah, ku ingin bersamamu dan menjadi bidadari cintaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba digawekna lagune bidadari keseleo. Bidadari cinta. Ya kayak ngapa gawekna untuk Mas Zami dan Mbak Nosi yo ngaji. Dan menjadi bidadari cintamu, dan menjadi bidadari cintaku. Sallu ala Nabi Muhammad. القلب متيم بضاه النبي وصلى وسلم على العربي يا رسول الله سلام عليك الله يا رفيع شاني والدرجة عذبا يجي ردال الله الله يا أهيل الجود وغرق الكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرج عذبا يجي ردال الله الله يا أهيل الجود والكرم تملك صبري والنطاق ojo mung ngaji sering atloko kurwinter donge nulis lan maca Allah pembeng muring ini bangkangal sengsara uripe ayam rumong rasa aman tunungi rasa tandang yen iman sabar ngarimo jangan pas-pasan kabeh tinakan tinggi rasa kenging pangeran ya Rasulullah salamun alaihi Allah Allah ya rafi'a syari wa daraji abadan yaji radal alami Allah Allah ya uhayl al-judi wal karami sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Yang pertama sakinah, ketenangan dalam rumah tangga. Setelah mewujudkan ketenangan rumah tangga, Mas Zami dan Mbak Nosi adalah hidup yang mawaddah. Mawaddah
Ada mawaddah, ada mahabbah. Mawaddah cinta, mahabbah juga cinta. Tapi pertanyaannya, kenapa berdoa untuk pengantin? Kenapa bukan pakai mahabbah, pakainya mawaddah? Mahabbah cinta, tapi untuk pengantin kok pakainya mahabbah? Mahabbah adalah cinta yang masih melihat 3 perkara: wajah, harta, dan pangkat. Cinta dasarnya 3, ilang telune, ilang cintane, itu mahabbah. Contoh, cinta karena mahabbah, mahabbah karena wajah. Cinta karena wajah yang namanya rai, wajah pasurian, ini ada umurnya. Adik-adik umur 20 tahun mulai keton ayune. Umur selawai tahun keton ganteng banget, keton ayu banget, cor kemeng lagi mekar-mekare. Umur 30 tahun, oh wajah umur 30 tahun, coro aspalis mulai ngelotok. Loh, wis mulai ngelotok. Kayak rambutan bae ngelotok. Umur 40 tahun, oh ngelotok maning. 50 tahun, oh bodol. Ora terima ngelotok, bodol sisan. Bisa ora bodol. Kuwi anu skincare kandel banget dadi. Bedaknya bae 7 meter, bedaknya luar biasa. Masyaallah. Ora bodol-bodol loh. Tapi itu wajah, yang namanya wajah ini kan sifat dunia, pasti rusak, hilang, remuk dan sebagainya. Ini pasti jaminan. Cinta karena wajah ndak bisa untuk jaminan. Hilang wajahnya, hilang ayune, hilang gandrenge, hilang cintane, ora dadi, itu mahabbah. Yang kedua, cinta karena harta. Harta ndak bisa buat jaminan. Cara wong Jawa, rezeki bisa mati, dunia bisa lunga, pangkat bisa minggat. Itu yang namanya cakra manggilingan. Hidup itu perputaran. Cinta karena harta ora bisa, lendesannya harta ndak bisa. Cara wong Jakarta, ada uang abang saya, nggak ada uang cemplung blumbang. Itu karena harta. Nomor 3 karena pangkat. Cinta karena pangkat ya ora dadi. Pangkat ono umure, pangkat ono pensiune, ono mudune. Jangankan terima RT, terima RW, presiden sekalian pasti mudun. Suwe nang Indonesia, presiden paling suwe mudun. Siapa Mas Ulin? Pak Soeharto, 30 tahun. Dari 66 sampai 98. Pak Soekarno selikur tahun, dari 45 sampai 66. Ganti Pak Soekarno ganti Pak Soeharto selikur tahun, 30 tahun. 30 tahun jabat presiden Indonesia mudun. Ganti Pak Habibie, ganti Mbah Gus Dur, ganti Bu Mega, ganti Pak SBY, ganti Pak Jokowi, Dodo, ngesuk ganti Uli Nuha. Tapi ketone ora patut, ketone ora patut. Wong rata-rata presiden apik biasanya burine oh Pak Soekarno selikur tahun, oh Pak Soeharto 30 tahun, oh Pak Habibie setahun trok mulane i Uli Nuho. Apik ya, apik jenenge Mas Uli Nuho. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Inilah cinta karena pangkat tidak bisa buat jaminan. Yang namanya wajah, harta dan pangkat itu sebatas alat. Dan alat jangan sampai dijadikan tujuan. Alat berarti nopo? Alat bantu mencapai tujuan. Tujuannya nopo Mas Zami dan Mbak Nosi? Selamat, bahagia, wilujeng mulia dunia akhirat. Allahumma. Dan siji sakinah ketenangan, yang kedua adalah mawaddah. Kalau mahabbah berarti tidak bisa, maka pakainya mawaddah. Mawaddah sian wapa, cara gampangannya mawaddah adalah cinta yang berangkat karena Allah. Nanti ada apa-apa dalam rumah tangga kita kembalikan kepada Gusti Allah. Star krono Allah, finish kepada Allah, berangkat karena Allah, balik kembalikan kepada Gusti Allah. Contoh Mas Ulin, contoh Mas Zami, Mbak Nozi. Sekarang Mas Zami wangi banget, parfumnya sing larang-larang luar biasa. Sekarang pengantin anyar, wong jarak 1,5 meter mambune wangine pol. Parfumnya bising parfum ora terima 200.000, 1.500.000.
hebat luar biasa. Sekarang Mbak Nosi ngerti ini Mazami wangi. Nanti berapa tahun kemudian wis ora mambu wangi maning, genti mambune PPO balsem minyak kampak koyo cabe gandapura. Ya Allah, minyak nyong-nyong, minyak jelantah lagi larang. Sekarang pengantin anyar masih jiwa muda hebat nom. Ya Allah wangi. Sing apa mulek, sing apa kenzo, sing apa kai, sing larang-larang parfum ora terima tusan wujudan sekalian hebat. Tapi nanti setelah punya anak bekerja semaksimal mungkin, mambune beda ora wangi maning, mambune sing arane wau ngapa? Wis tegesan ana rokok, ana kopi apa sing ora ya Allah minyak nyong-nyong digawa-gawa. Ya Allah, kalau bukan cintanya mawaddah Mbak Nosi ora dadi. Maka bagaimana? Mbak Nosi harus punya pikiran mawaddah, kembalikan kepada Allah. Mbak Mazami dulu ketika waktu nikah wangi jelas, tapi sekarang ketika sudah bekerja, sudah punya anak, nafkah keluarga, kerja kesel, maka awake kesel kalau karo Mbak Nosi perlu dipijet perlu yang namanya minyak GPO. Ya ora karo minyak nyong-nyong lah. Ngono pijet karo minyak nyong-nyong. Minyak GPO, minyak lawang, minyak kampak, minyak kayu putih, tempe likoyo cabe. Awake kesel karena apa? Kerja nafkahi keluarga, ngibadah nang dalane Allah, tugas seorang suami dalam rumah tangga kembalikan kepada Allah, hasilnya jos. Sebaliknya Mbak Nosi sekarang ayu-ayu banget. Sekarang pengantin anyar, cara kembangnya lagi mekar-mekar. Wow, ayu banget, manis banget, pipine mulus, tangane halus, kulitnya kenceng. Nanti dan barang punya anak, sekarang teh ya awake kayak gitar Spanyol. Mengko bareng dia anakku kayak bass betrot. Aja kaget, wajar. Mas Zami harus punya pikiran. Oh Dek Nosi, zaman tak bojo aku kau bereng rumat awak, barang tak nikah aku bertahun-tahun pernikahan punya anak awak lebar, wajar. Wis ora ko bereng rumat awak siji barang punya anak dibagi loro, punya anak lagi awak siji dibagi telu, punya anak lagi awak siji dibagi papat. Kayak melahirkan rasane banget ting lara ngibadah nang dalane Allah luar biasa. Tangane ora alus, wajar. Barang urung tak bojo mien bisa koper ngrumat awak dalam maring salon, ngrumat awak, handbodian, skincarean dan sekarletan sebagainya. Barang punya anak sebagai istri saya, kata Mas Zami, tangannya ora alus, wajar. Bendina seorang istri cekelane mutru, cekelane rinso, cekelane deterjen, piring, kumbahan apa sing ora. Rinso deterjen nang tangan, lama kelamaan tangane panas selat suwi tangane ora alus maning. Ngombahi, nyuci piring, kabeh tugas istri. Lagi ngapa kae? Ngibadah nang dalane Gusti Allah, tugas istri di dalam rumah. Jadi ada apa kita kembalikan kepada Allah, finishnya kembalikan kepada Gusti, sandarkan kepada Gusti, ketemune apik. Allahumma. Itu sakinah mawaddah. Yang ketiga apa Bu? Warahmah. Warahmah itu bukan urusan makhluk, itu urusannya Allah. Diberikan kepada siapa kasih sayang Allah? Diberikan pada Mas Zami dan Mbak Nosi ketika Mas Zami dan Mbak Nosi mampu melaksanakan hidup yang sakinah dan mawaddah, ketenangan karena Allah, cinta karena Gusti Allah. Hasilnya adalah warahmah, kasih sayangnya Gusti. Allahumma. Bersolat Mas Zami Mbak Nosi ndonga. Qad ansahali abi ala Nabi Muhammad. Kalau saya perhatikan Mbak Nosi ketone kalem orangnya.
imut, kalem, anteng. Tapi nanti Mas Zami aja kaget ketika sekarang Mbak Nosi adem, kalem, anteng, wong pengantin anyar. Nanti Mas Zami aja kaget kok Mbak Nosi dadi cerewet banget. Ngapunten. Kalau saya ditanya, Mas Ulin istri saya cerewet, saya cuma jawab, yang namanya istri memang kudu cerewet. Yang namanya bojo, ibu nggih ibu istri kudu cerewet. Ana biyung kok ora teh yang ndak bisa cerewet, anake bayi ora bisa ngomong-ngomong. Bayi dineng nabae nang biyunge, kapan teh yang ngomong bocahe? Maka ibune sing kudu cerewet komunikatif. Ibu yang komunikatif kudu gelem cerewet maring bocah-bocah patang bulan nang gendrongan, 3 bulan nang gendrongan kan urung bisa ngapa-ngapa, bisa nangis karo nyusu, bocah digendong set ibune karo memberikan ngajak komunikasi, bocah digendong dikutang-kutang, lah bocah kok ganteng temen kok jan bocah calonnya pinter banget jan, lah irunge kayak irunge Ulin jan kowe jan. Loh iya, bocah itu kan yang namanya bayi itu sukanya wit tanjung, wit asem, wit tanjung, wit asem. Artinya apa? Bocah anak bayi itu sukanya disanjung dan diesemi. Bayi sanjung-sanjung, bocah kok ganteng temen, ayu temen, bocah kok imut temen kayak bapakmu jan lah dan itu. Bocah dijak komunikasi. Yang namanya istri, ngapunten Mas Zami, memang kudu cerewet. Jiwa-jiwa pendidik, sekarang saya juga calon seorang guru bimbingan konseling, harus cerewet. Ibu apalagi jiwa pendidik seorang ibu harus punya mental cerewet. Bocah dolanan geni corna baik, bocah dolanan pinggir sumur dineng nabae kecemplung nembe ngorong-ngorong, mulane aja nang kono wis kadung aja mulut nembe tomai, wis kadung mlebu sumur nembe tomai, mulane aja nang kono. Bocah dolanan geni mulane wis kebakar nembe morning mulane. Misalnya di sini jiwa pendidik memang harus cerewet, harus komunikatif. Jiwa pendidik harus cerewet. Satu, loh. Dan ternyata Mas Zami kita bisa belajar dari para wali-wali terdahulu, para orang-orang hebat terdahulu. Ada seorang ulama besar mencapai derajat kewalian gara-gara sabar menghadapi istri cerewet. Loh, pangapunten. Yang namanya Syekh Ahmad Rifai. Syekh Ahmad Rifai adalah ulama besar mencapai derajat kewalian barokai punya istri cerewet, sabar ngadepi bojo cerewet. Mulai nun saya ibu, Syekh Ahmad Rifai suatu ketika dimimpikan oleh pemuda di satu desa dengan Syekh Ahmad. Ada seorang pemuda bermimpi. Mimpinya apa? Melihat Syekh Ahmad Rifai surganya paling tinggi, derajat surga paling tinggi, hampir berdekatan karo Gusti Allah, meh dekat karo Gusti Allah, tapi surga paling tinggi. Penasaran, pemuda tadi bangun mendatangi Syekh Ahmad Rifai, ingin bertanya apa sih amalane, apa sih caranya, bagaimana bisa mencapai derajat nopo surga tertinggi. Ketika akan datang kepada Syekh Ahmad Rifai, pemuda tadi kaget. Kenapa? Ketika datang ke pondoknya Syekh Ahmad Rifai, ternyata Syekh Ahmad Rifai sedang diomeli oleh istrinya, lagi domai nang bojone, lagi diamuk nang orang terima domai tok, tapi dipukul pakai alat-alat dapur. Coba dipukul pakai alat-alat, siapa baik anak sole, centrong, apa kayak sebagainya, dipukul pakai alat-alat dapur. Masya Allah, orang tegel. Pemuda tadi orang ndeleng tok, orang tegel. Ya Allah, wong lanang do menang sing wadon sebegitunya. Ya Allah, ora atine ora ikhlas, atine ora tegel, ora tega. Akhirnya pemuda tadi tanya kepada santrinya Ahmad Rifai, santri, apa mas? Sampean dadi santri kepriwe jane karepe? Dan nang apa? Kae gurune sampean
di omahe nang sing wadon kae gurune sampean gurune kowen do omahe nang sing wadon gurune nang bojone kok kon meneng bae kok sampean meneng bae kepriwe maksude dadi santri kepriwe modele jere santri ini semaur jawab mas sampean urung ngerti apa bisa nih Syekh Ahmad Rifai do main nang bojo meneng bae kue kenang apa lah kenang apa mergane Syekh Ahmad Rifai ketika nikah dengan istrinya sampai saat ini maharnya belum terbayarkan bojo mahare urung di mulane nikah sing paling enak ya nang Tegal nikah sing paling enak nang Jawa lo nikah nang Arab Saudi nang Saudi Arabia mereka nang Arab Masya Allah wong Timur Tengah berani minang seorang perempuan apabila syaratnya terpenuhi diantaranya adalah punya 3 kunci 1 wong lanang wani boyong wong wadon di bojo teng Timur Tengah mereka rata-rata mereka adalah yang pertama 2-3 kunci yang pertama kunci umah wani boyong bojo wani boyong wong wadon kudu wani ngandhangaken maring umah wis duwe umah yang kedua adalah apa nggih niku wujude kunci kendaraan minimal sepeda disogi gembok sing penting kan anak kuncine lho sing penting anak kuncine kendaraan nomor 3 kuncine dewek kudu urip kunci apa kak itu ya gue kuncine dewek bahkan ke malah kunci dunia akhirat ndarane apa sih kunci dunia gue sing nang pertelon mau Nabi Adam kunci dunia akhirat loh luar biasa kunci dunia luar Masya Allah hebat kunci dunia akhirat Masya Allah kemudian ternyata ngerti oh kayak gue ceritane iya pemuda tadi pulang ke rumah mengambil uang mengambil emas yang banyak perlu nek membantu Syekh Ahmad Rifai membayarkan maharnya ngelunasi maring bojo Masya Allah napa ketika datang membawa emas membawa uang banyak kepada Syekh Rifai pemuda tadi mengatakan Syekh ya saya membawa uang membawa emas ya monggo saya serahkan kepada jenengan bayar maring bojo istri jenengan ini ben lunas saya tidak tega melihat jenengan domain nang sing wadon saya tidak tega melihat jenengan dicerewetin nang sing wadon seorang istri saya tidak nyong wong lanang atine ora tegel atine ora ikhlas ya Syekh apa jawaban Syekh Ahmad Rifai pemuda aku ngerti kowe iki sing ngimpekna aku munggah swarga tertinggi leres to ngertos aku ngerti lah pertanyaanku adalah apa kowe ngerti kenapa aku bisa munggah swarga tertinggi kowe ngerti apa ora alasane kenapa ya Syekh karena aku oleh Allah diparingi surga tertinggi mergane apa amalanku apa aku sabar ngadepi istriku yang cerewet aku sabar ngadepi bojoku aku sabar kesabaranku pada istriku yang membuat saya mencapai derajat tertinggi perkara Allah teng swargane Gusti Allah sabar ngadepi bojo maka Imam Ghazali mengatakan memberikan gagasan priyatine seorang ayah untuk anak-anaknya diantaranya adalah sabar ngadepi istri yang cerewet ketika seorang suami menghadapi istri cerewet kau sabar itu priyatine wong lanang seorang ayah pada anak-anaknya insyaallah ono suami kok ngadepi bojo dengan kelembutan walaupun kayak ngapa cerewete tapi dibalas dengan kelembutan dengan kehangatan dengan kasih sayang insyaallah anak-anak yang tercedak adalah anak-anak yang soleh solihah alim dan alimah Allahumma maring bojo wae sayang apalagi kepada anak-anaknya sabar maring bojo cerewet Masya Allah inilah Imam Ghazali memberikan gagasan prihatin seorang suami ayah kepada anaknya diantaranya adalah seorang suami yang sabar menghadapi istri yang cerewet dengan kesabaran kelembutan kehangatan kasih sayang insyaallah anak-anaknya adalah anak-anak yang soleh solehah anak-anak sing alim alimah Allahumma ya Rabbal Masya Allah inilah mencetak anak yang soleh solehah ada beberapa hal mas Mbak Nosi itu ibarat seperti sawah nang sayangan ada sawah bu
Oh ini sawah. Lah, apa ya sawah? Di ana sawah? Oh sawah. Oke, perhatikan, kembali ke laptop. Ya akung baik. Ya maksudnya men ketularan pengantin maksudnya jokungmu. Salu ala Nabi Muhammad. Iya. Oke. Yang namanya istri perempuan, sebentar lirin dulu nggih. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب kembali ke lab. Pangapunten. Nisaukum harsul lakum. Seorang istri, perempuan istri bagi suaminya adalah ladang untuk suami. Kalau kita ingin ladang di pesayangan tambah subur, maka ada dua perkara yang diperhatikan oleh seorang petani. Yang pertama, kepengin petani hebat, sawahnya subur, sawahnya panennya melimpah ruah, barokah. Yang pertama adalah petani harus paham, yang pertama sawahnya itu jangan sampai kekurangan air. Sawai ojo nganti ora kenang banyu, kudu selalu teles, kudu selalu basah. Begitu juga dengan istri Mas Zami. Nosi adalah sawah, Mbak Nosi adalah sawah untuk Mas Zami. Nantinya Mbak Nosi akan panen apa? Keturunan anak-anak di rahim seorang Mbak Nosi, anak-anak yang tercetak soleh dan solihah. Maka yang pertama, sawah kepengin apik, aja nganti ora kenang banyu, kudu selalu basah, minimal lembab. Maknanya apa? Yang namanya istri kudu selalu basah. Maknanya yang namanya bojo kudu selalu dicekeli duit. Cocok? Ya. Yang namanya istri kudu selalu bagi uang. Pasti tuntutannya Mas Zami kepada manusia, dek, ini mas, kowe kudu ayu, terus kudu cantik, terus kudu mempesona. Iya, oke, orang masalah, oke, orang masalah. Tapi apa dek? Yang ini dimodali. Ayu butuh modal skincare, Scarlett. Kasih gue meripat apa jenenge? Soalnya orang belanja kayak kue. Yang belanjane semen, bangsane watu kayak batu bata karo herbal belanjane ora pati ngerti skincare, orang ngerti. Skincare, Scarlett, apa eyeshadow, blush on. Hebat Masya Allah. Makanya butuh peragat biaya. Yang kedua,
kepengin sawahi apik yang namanya tanah sawah jangan sampai panas. Begitu juga dengan seorang istri, istri itu hatinya jangan sampai panas. Mergane apa? Imbasnya maring keturunane. Lho kok bisa? Pangapunten, wong wadon atine gampang panas, wong wadon atine gampang lara. Walaupun wadon terkenal lemah lembut kayak apa, tapi yang namanya ati ana watese. Sabar tidak ada batasnya, leres, tapi kapasitas ati ini menungsa sing ana batese. Sabar sendiri tidak ada batas. Sabar orang ana batese. Kesabaranku sentong ndak boleh. Sabar orang ana watese, tapi sing ana batasnya adalah atine menungsa. Maka nuwun sewu, sabar tidak ada batasnya, leres, tapi sing ana batasnya atine menungsa. Maka nuwun sewu, kenapa kok aja nganti Mas Zami kok semena-mena dengan Mbak Nosi, mereka nanti imbasnya kepada anak-anaknya. Loh kok bisa? Atine Mbak Nosi panas, dhuwur ati ana barang loro. Barang apa gue? Aja ditegas-tegasaken, nyong sing bingung oleh jelasna. Cara gampang logika baik, logika simpel mawon. Yang namanya ati itu ibarat seperti kompor. Kompor reko murup, dhuwur kompor ana panci loro, wadah santen. Ya mbok, panci loro wadah santen. Ketika kompore murup, genine gede, kompore murup, dhuwur kompor ketumpangan panci, pancine panas, santene bakale ya umup ya meluntrah sing warna-warna. Susukna bocah, bocah dadi bocah bodoh. Mergane apa? Air susunya sudah tidak set, sudah tidak steril lagi. Mulane nanti imbas kepada anak keturunane, mulane sing hati ya hati. Ada 5 perkara tuntunannya Kanjeng Nabi Mas Zami ketika bakal nggarap sawah. Ini 18+ ya.